Kalau Anda nggak setuju dengan survei yang saya publikasikan, ya dijawab dengan survei saja, nggak perlu repot-repot, nggak pusing-pusing. Dan mohon maaf, yang namanya Setara Institute itu pertanyaan saya, dia ngerti survei apa enggak? Yang saya pertanyakan, kalau nggak ngerti survei, nggak usah kebanyakan ahli survei, ngomong. kan di situ ada Gini yang loh, namanya konflik of interest. Gini. Atau Kita dua-duanya kalau doang, bicara itu survei harus ya, berpihak. kalau kita Tidak bicara boleh survei berpihak, Bang gitu. Guntur, kalau kita bicara survei, mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif, ya. Dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh. Nah, saya nggak mau jadi orang bodoh, saya orang pintar, insya Allah. Karena itu melakukan survei. Tapi kenyataannya tidak semua ya. Loh, Kita contoh. Makanya, sebenarnya Anda kalau mau survei aja sendiri. Publikasikan dong. Kita bicara tentang etika, ya seorang ilmuwan Etika survei apa? politik dengan Etika konsultan apa? politik Ini harus kita dibedakan gitu loh. Survei Ada dengan konflik of interest metodologi di yang situ. standar, dengan pertanyaan yang standar, yang Anda bisa cek di semua jurnal-jurnal ilmu politik. Ya memang bunyinya Enggak, begitu. saya mempertanyakan Di mana Anda, etisnya? Anda tukang Di mana survei etis, nggak atau etisnya? tim sesnya Prabowo Gibran dengan membuat gerakan satu Loh, putaran? boleh dong, sebagai saya kan boleh Ya. saja saya Ketika orang yang saya punya nggak percaya kemampuan Anda, boleh survei, dong kalau gitu. Tetapi Ada saya Anda juga mau konflik of jadi interest aktivis di boleh situ, dong. gitu Di mana kan? larangannya? Nggak ada larangannya. Ada aturan yang saya langgar? Nggak ada. Loh, Nggak kalau ada. saya mempertanyakan, Sama dengan kan Anda nggak sebagai masalah, orang partai kan? politik, Ya, boleh juga konsultan punya lembaga politik. survei dan boleh juga melakukan survei. Saya nggak protes kalau Mas Guntur sebagai orang partai politik punya lembaga survei dan publikasi survei. Kenapa Anda keberatan? Oke, Saya sebagai orang survei kemudian saya jadi aktivis. mempertanyakan. Kenapa keberatan? Orang yang Gampang survei aja. kemana-mana, Mas Silakan Gundrom, publik, Bang Kodari, silakan publik yang berbicara menilai nanti. metodologi bisa nggak Lembaga habis-habis, surveinya Bapak. Guntur atau Bapak. lembaga surveinya Kodari yang dipercaya orang masyarakat yang jadi Baik. pengambil Semua punya keputusan. punya versi masing-masing ya, Meriat. Saya lihat lembaga-lembaga survei, ini saya punya catatan 7 lembaga. 7 lembaga ini cuman lembaga-lembaga yang memang sudah dikenal sebagai lembaga-lembaga yang sudah lama berkecimpung di bidang survei politik dan ya udah panjang lah tradisinya begitu. Dari 7 ini saya lihat yang Prabowo Gibran unggul itu ada 6, yang seimbang ya karena dalam margin of error itu 1 begitu. Jadi 1 ini kalau dibagi 8 itu 15% saja kurang. Jadi 85% ini hasil surveinya menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini unggul. Jadi saya melihat sepanjang seiring waktu selisih antara pasangan Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud ini melebar ya. Bahkan sampai satu tren di mana pasangan Ganjar Mahfud yang tadinya bersaing dengan Prabowo Gibran sekarang ini bersaing dengan pasangan Amin begitu. Jadi ini udah turun dari divisi 1 menjadi divisi 2 begitu. Nah karena itulah kemudian melihat tren suara ini, kalau tren suara ini terus berlangsung maka ya terus melebar maka akan tembus angka 50% plus 1. Ya tentu ditambah dengan beberapa variabel yang lain, misalnya bahwa pada hari ini Pak Prabowo adalah calon presiden yang tingkat kesukaannya paling tinggi di antara calon presiden yang lain. Yang kedua, temuan saya kalau 2014-2019 alasan tertinggi memilih calon presiden itu adalah merakyat. Tapi kali ini tegas, itu yang paling tinggi. Nah paling tidak dari 2 indikator itu mengindikasikan bahwa memang the strongest contender ya. Dan yang ada di depan ini adalah Pak Prabowo dan dengan adanya Mas Gibran maka kemudian datang tambahan suara dari mereka yang puas kepada Pak Jokowi, kemudian dari kalangan muda, dan itu semua membuat potensi satu putaran itu adalah sesuatu yang bukan hal yang mustahil, tetapi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Tidak ada jaminan ya sekali lagi ya, tetapi kalau melihat pola yang ada ya, kalau pola yang belum ada kan kita nggak bisa ngomong, pola yang ada trennya ini bisa satu putaran. Survei, nah ini untuk menanggapi yang tadi. Soal survei, saya kadang-kadang ketika bicara soal survei, mana survei yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Tentu saja dari semua survei itu kita bisa melihat ya sebagai masukan-masukan. Tapi kadang-kadang saya nggak pernah melihat perbedaan antara ilmuwan politik dengan konsultan politik. Antara lembaga survei dengan konsultan politik. Nah ketika tadi disampaikan Mas Kodari mau bikin yang namanya gerakan menang satu putaran. Dan nanti yang diteliti itu gerakannya itu atau gimana hasil surveinya. Kita bicara soal bagaimana netralitas seorang ilmuwan politik ketika melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan lembaga survei itu sudah mulai membentuk sebuah frame ya, sebuah isu yang diinginkan ya, yang diarahkan. Nah, ini
pertanyaan yang muncul juga di masyarakat soal bagaimana kita memahami sebuah lembaga survei, apakah dia lembaga survei atau konsultan politik, apakah dia ilmuwan politik atau dia seorang buzzer politik, seorang buzzer dari sebuah tokoh atau dari seorang tokoh ataupun dari partai politik, ya kita perlu mempertanyakan hal itu. Sekarang. Kita kalau bicara survei, kita kan nggak boleh lihat diri kita sendiri, kita harus lihat lembaga-lembaga yang lain sebagai perbandingan. Ini kan menurut responden, bukan menurut kita ya. Mohon maaf, misalnya ada yang marah sama saya gitu, oh bagaimana hasil surveinya profesor doktor dianggap kalah pintar. Loh ini survei, ya kan? Ini survei apa kata masyarakat, bukan apa kata elit. Dan mohon maaf, survei itu ukurannya bukan gelar akademik, tetapi pendapat atau opini masyarakat. Begitu. Oke. Jadi begini, yang survei itu banyak lembaga. Nah, kalau banyak lembaga menunjukkan hasil yang sama, tentunya kita bisa simpulkan bahwa memang situasi dan kondisi seperti itu. Seperti saya ulangin, yang namanya lembaga survei itu bukan kali ini saja. Sudah setiap pemilu ada, setiap pilkada ada, gitu. Dan kenapa lembaga survei masih dibaca oleh masyarakat? Kenapa masih dikutip oleh media massa? Kenapa masih didengarkan oleh partai politik? Karena memang survei itu punya kemampuan untuk menangkap realita di lapangan. Ini jangan sampai istilahnya kalau hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita kemudian ditolak, tetapi ketika sesuai dengan keinginan atau harapan kita kemudian diterima. Kan begitu. Ini artinya kan subjektif gitu loh. Kalau Anda nggak setuju dengan survei yang saya publikasikan, iya dijawab dengan survei saja. Nggak perlu repot-repot, nggak pusing-pusing. Dan mohon maaf, yang namanya Setara Institute itu pertanyaan saya, dia ngerti survei apa enggak? Yang Dia saya praktisi survei atau pertanyakan, tidak? Kalau nggak ini ngerti survei, nggak usah kebanyakan ahli survei ngomong. atau buzzer politik. Nah ini yang kita Loh. pertanyakan. Loh. Anda lembaga survei atau konsultan politik. Loh. Kan di situ ada Gini yang loh. namanya konflik of Gini. interest. Atau Atau Seorang dua-duanya, kalau ilmuwan bicara itu survei harus ya, berpihak, kalau kita tidak bicara boleh survei berpihak, Bang, gitu Bang loh. Guntur, kalau kita bicara survei, mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif, ya. Dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh. Nah saya nggak mau jadi orang bodoh, saya orang pintar, insya Allah. Karena itu melakukan Tapi survei. kenyataannya dengan tidak objektif. semua ya. Loh, Kita contoh. Makanya, seperti Kita yang Anda kalau mau survei aja sendiri. Publikasikan dong. Kita bicara tentang etika, ya seorang ilmuwan Etika survei apa? politik dengan Etika konsultan apa? politik Ini harus kita dibedakan gitu loh. Survei Ada dengan konflik of interest metodologi di yang situ. standar, dengan pertanyaan yang standar, yang Anda bisa cek di semua jurnal-jurnal ilmu politik. Ya memang bunyinya Enggak, begitu. saya mempertanyakan Di mana Anda, etisnya? Anda tukang Di mana survei etis, nggak atau etisnya? tim sesnya Prabowo Gibran dengan Loh, membuat it- gerakan satu loh, putaran. Boleh dong, sebagai saya kan boleh Ya. saja saya Ketika orang yang saya punya nggak percaya kemampuan Anda, boleh survei, dong kalau gitu. Tetapi Ada saya Anda juga mau konflik jadi of interest aktivis boleh di situ, dong. Di gitu mana kan? larangannya? Nggak ada larangannya. Ada aturan yang saya langgar? Nggak ada. Loh, Nggak kalau ada. saya mempertanyakan, Sama dengan kan Anda nggak sebagai masalah. orang partai Kan? politik, Ya, boleh juga konsultan punya lembaga politik. survei dan boleh juga melakukan survei. Saya nggak protes kalau Mas Guntur sebagai orang partai politik punya lembaga survei dan publikasi survei. Kenapa Anda keberatan? Oke, Saya nah, sebagai nah. orang survei kemudian Saya jadi aktivis. mempertanyakan, Kenapa keberatan? orang yang Gampang survei aja. kemana-mana, Mas silakan Gundrom, konsultan Bang politik. Kodari. Silakan publik yang Berbicara menilai nanti. metodologi bisa nggak Lembaga habis-habis surveinya loh, Bapak. Guntur atau Bapak. lembaga surveinya Kodari yang dipercaya orang masyarakat yang jadi Baik. Oke. pengambil Semua punya Masyarakat punya dengan versi masalah. masing-masing ya Meriati. Bang Guntur mendirikan Dari lembaga konsultan survei, politik. silahkan publikasikan. Saya tidak akan menuding Anda itu punya dua peran dan tidak etis. Enggak, Baik, nggak akan Anda habis-habis, orang Bapak. partai Nggak akan mendirikan habis-habis. lembaga survei enggak masalah. Sekarang masalahnya di mana? Saya orang survei jadi aktif. Masalahnya kita di mana? mempertanyakan, bisa dipercaya atau Loh, tidak ya kan di terserah situ. masyarakat yang mau percaya. Bang Andre, Bukan Anda Anda yang anteng saya aja, boleh Bang. dong, rakyat yang Bang Andre. menentukan, media yang Apakah karena menentukan. Bang Andre mayoritas? Informasi bahwa bisa menang satu putaran itu saya yakin baca tren survei. Bukan data yang diambil di ruang senyap dan di ruang tertutup. Di atas meja memang ini kan koalisi Prabowo Gerindra, Golkar, PAN dan lain-lain. Itu di atas meja. Tapi di belakang itu ini koalisi Pak Prabowo yang punya pendukung fanatik, Pak Jokowi yang punya pendukung fanatik, ada Pak SBY juga. Presiden 2 periode yang mau besar mau kecil juga punya pendukung. Jadi penggabungan ketiga orang ini masuk akal untuk dianalisis dan kemudian dibuatkan asumsi ini kalau bergerak semua, kalau terjadi migrasi besar-besaran bisa jadi satu putaran. Jadi bukan data-data dari ruang tertutup ini. Bukan senyap atau ngambil dari udara, enggak ini. Ini pasti data-data yang sama dimiliki oleh Bang Kodari, Bang Effendi Ghazali yang saya miliki, sama cuma model analisisnya berbeda.
Kayak gitu. Kan sekarang misalnya begini, ada tren data bahwa terjadi migrasi besar-besaran dari pemilih Ganjar menjadi pemilih Prabowo. Setelah misalnya Gibran menjadi pasangannya Prabowo. Jadi kalau menurut saya melihat migrasi ini, tentu ada orang yang akan membaca, wah ini lama-lama Ganjar kayaknya akan sebesar PDI Perjuangan aja. Kalau PDI Perjuangannya 20%, 20% juga Ganjar. Kalau 25% PDI Perjuangan, segitu juga Ganjar. Mungkin nggak akan lebih besar daripada PDI Perjuangan. Kemarin itu di Persepi digelar. Polster-polster yang berbeda itu digelar. Tidak hanya carta politika, tapi ada indikator. Persepsi itu jelaskan kepada Persepi itu Persatuan Survei Opini. Dulu ketuanya sempat Bang Kodari. Wakil ketuanya sempat Bang Kodari. Tapi karena ada gerakan 3 periode jadi mengundurkan diri. Jadi, tapi begitu. Ada 6 polster kemarin yang di panel untuk buka-bukaan data. Jadi menurut saya, ya ada Hanta Yuda, ada Burhan, ada Populi, bahkan ada Ipsos. Perusahaan ada carta hadir. Jadi dibuka. Jadi kita tahu ada excuse misalnya soal kendala-kendala teknis. Ya oke, nggak apa-apa. Sampaikan aja. Jadi biar kita tahu kira-kira sumber kenapa sampai berbeda kira-kira kita bisa memahami. Ada bad intention apa enggak di sana? Dan kita menganggap tidak ada bad intention. Jadi menurut saya yang kayak gitu. Jadi kalau kita melihat seperti gini, polster ini mau berpihak mau enggak, tapi sudah terbukti 20 tahun terakhir ini menjadi rujukan. Ya kan? Ini kan cuma soal salah arah angin aja menurut saya. Arah angin. Jadi misal begini, sampai 4 bulan, 5 bulan yang lalu, itu teman-teman pendukung Ganjar tuh dengan happy loh memposting hasil survei itu udah kayak tahlilan. Mingguan. Minggu ini ada ini, minggu depan ada ini, udah mingguan aja udah kayak orang tahlilan. Saya pikir ini, nah makin misalnya bulan Agustus ke sini tuh udah makin jarang. Beseknya habis kayaknya. Jadi nggak tahlilan lagi. Wah ini tudingan serius nih. Biasanya habis maksudnya. Nanti Pak Beseknya Gundro habis harus kayaknya, komentar jadi ya. nggak tahlilan lagi. Kita tahan dulu, Nah Bang. setelah Serius itu polster ya sudah mulai menahan diri. Gibran juga itu. Sudah mulai menahan diri untuk publikasi. Saya nggak pernah publikasi loh 3 tahun terakhir. Data saya hanya dikasihkan ke klien. Oke. Ya, saya tidak punya publikasi. Tapi saya tahu mana polster-polster yang angkanya mirip dengan kita. Dan kita telepon-teleponan untuk meng-cross check data. Kalau ada yang aneh kita bilang nih. Dan ini hari ini nggak ada yang aneh dengan perubahan pemilih gini. Prediksi saya nih, jawarannya nanti 2024 kemungkinan Gerindra. Karena data sudah menunjukkan. Bang Kodari, Bang Hasan ini kan bagian dari tim sesnya Pak Prabowo sama Gibran. Jadi biar rakyat aja yang menilai. Jadi kalau kita Nggak ada bicara konflik of survei ini, interest. surveinya ini Survei sesuai klien atau enggak gini, gitu kan. survei Di situ kan. yang kemudian hari ini kemarin banyak membela Ganjar pun hari ini udah akan malas rilis. Saya jamin malas rilis. Alasannya Bang? Kenapa Bang? Angkanya sudah nggak menguntungkan. Betul Ya, begitu itu Bang kan Gundro? menurut Anda. Angkanya sudah Enggak lah. menguntungkan. Saya jamin Kita kalau nggak akan lihat rilis lagi. ada lembaga Kita mana dengarkan dulu. independen, Bang Guntur, mana mungkin konsultan Bang Guntur, politik kita nih, harus nih, lihat Bang Guntur, di situ. gini, saya Gitu. boleh. Ini, Saya titip pesan. Ini saya berani jamin Sebentar, nih. Nggak saya akan, titip pesan. 2 polster yang bersama Ganjar nggak akan rilis lagi. Anda jangan ngatur TV dong, TV yang ngatur Anda. Enggak, saya harus mempertanyakan Loh, iya. masalah fairnya gitu. Gini loh, saya diminta ngomong, kenapa Anda melarang saya ngomong? Oke, Bang Kodari langsung. Kenapa? Bang. Saya kan juga Lu punya kebebasan beliau kok kan yang bicara minta di saya sini. ngomong. Kok ada yang Siapa larang tahu yang punya berubah, acara Bang. saya Kenapa? apa bagaimana sih? Saya Kita mau dengarkan protes. dulu Bang. Mas Guntur. Iya, kita Iya dengarkan dong. dulu. Taruhannya Bang Hasan bahwa Anies tidak dapat tiket juga kalah Alphard itu aja. Kalau lagi broken heart itu memang susah ya, apa itu membabi buta. Jadi Jangan semua ditendang. menebak-nebak hati orang gitu. Enggak, itu udah pasti broken Coba heart. kita itu. terawang hatinya ya. Sudah broken heart itu. Karena apa kalau misalnya Pak Jokowi bersama Mas Ganjar tidak akan broken heart seperti itu. Jadi gini, kalau yang berdasarkan survei, saya yakin di bawah 1% melesetnya. Beda. Kalau soal taruhan apa, Mas Guntur dukung taruhan saya waktu itu. Iya, istrinya Mas Guntur juga mendukung sekali waktu itu. Kalau Sangat istri bangga nggak usah sekali. kaitkan dengan saya bos. Iya. Saya nggak dukung. Sangat mendukung Saya waktu nggak itu. suka taruhan. Nah, gitu. Sangat mendukung. Tapi itu urusan perhitungan, nggak ada urusan dengan survei.